Selanjutnya Davi memimpin berdoa bersama. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini hari apa? Tanggal berapa? 28 November 2024. Seperti biasanya, kalau hari Jumat kalian belajar tentang Pancasila. Materi pada hari ini yaitu keberagaman budaya di Indonesia. Sebelum memasuki materi, Ibu absensi dulu terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir atau tidak masuk? Hadir semua? Oke, berarti luar biasa semangat belajarnya, sungguh-sungguh semuanya hadir? Ada yang tidak masuk? Tidak ada, hadir semua ya. Seluruhnya dipersiapkan alat tulisnya masing-masing? Ya sudah, oke. Sebelum mulai pelajaran Pancasila, untuk menambah semangat nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara kita, Ibu akan mengajak
mengakhiri dengan cara apa? Melestarikan keberagaman dan kebudayaan daerah yang ada di Indonesia dengan baik, seperti materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mengenai keberagaman budaya di Indonesia. Kemudian anak-anak, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran untuk materi pada pagi hari ini. Yang pertama, setelah kalian mempelajari materi keberagaman budaya di Indonesia, Ibu berharap nanti anak-anak dapat mengenal keberagaman budaya di lingkungan. Kemudian yang kedua, setelah mempelajari materi pada pagi hari ini, Ibu nanti berharap anak-anak Ibu bisa mengidentifikasi keberagaman budaya di lingkungan. Dan yang terakhir, setelah mempelajari materi pada pagi hari ini, nanti Ibu berharap anak-anak Ibu seluruhnya dapat menyampaikan gagasan terhadap cara menghargai keberagaman budaya di lingkungan. Paham? Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran seperti biasa, Ibu akan memotivasi kalian beserta juga bertanya sama kalian. Yang Ibu tanya, di sini siapa yang masih suka malas belajar? Ada? Yang masih suka malas belajar? Ada nggak? Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Apa di sini semuanya rajin belajar? Wah, luar biasa. Siapa nih bagi diri kalian sendiri yang masih malas belajar? Apa alasannya? Kenapa? Alasan apa yang membuat kalian malas belajar? Kalau Ibu perhatikan, yang membuat malas kalian belajar itu adalah rasa salah. Ketika kalian belajar, kemudian kalian menemukan kesalahan. Dari kesalahan itulah yang membuat kalian jadi malas belajar. Padahal sebenarnya kesalahan itu merupakan salah satu proses dari sebuah pembelajaran atau belajar. Dengan adanya kesalahan, kita dapat belajar untuk mencari tahu kebenarannya. Tapi kuncinya satu, belajarnya harus fokus. Tetapi kalau kalian belajarnya tidak fokus, ya sama aja, tidak ada hasil, ya. Dengan mempelajari kesalahan melalui belajar, maka kesalahan tersebut dapat kita ketahui. Yang namanya belajar itu pasti ada namanya kegagalan, ya. Perlu kalian ingat, ya, kegagalan itu tidak boleh diberhentikan. Kenapa? Karena dengan adanya kegagalan itu merupakan salah satu pelajaran berharga bagi kita. Jadi kita terkenang nih, misalnya hari ini kita mengalami kegagalan pelajaran matematika, nilai kita kecil. Kegagalan itulah yang harus menjadi motivasi kalian untuk terus berkembang, kemudian mencari tahu kebenaran. Kalau kita punya semangat untuk berusaha, maka kedepannya kita juga akan mudah. Paham? Begitupun dengan belajar. Yang namanya belajar, kalau misalnya kalian menemukan kesalahan, kegagalan itu hal yang biasa. Tidak ada orang yang sukses itu tidak pernah mengalami kegagalan, itu tidak ada. Namanya mencapai kesuksesan itu pasti diawali dengan sebuah kegagalan. Kegagalan itu yang menjadi motivasi seseorang untuk menjadi lebih baik. Paham sampai sini? Paham? Jadi kalau belajar kita harus tetap semangat. Meskipun gagal, kita harus tetap semangat. Dicoba dan dicoba. Oke, siap mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? Ya. Kita langsung masuk materi ya. Kalau di buku itu di bab 3, silakan dibuka halaman 79. Kita akan mempelajari materi mengenal keberagaman budaya di Indonesia. Dari judulnya aja kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu keberagaman dan apa itu budaya. Nah, budaya di daerah Indonesia itu ternyata kalau kita menelusuri itu banyak sekali, karena negara kita ini merupakan salah satu negara kepulauan dengan jumlah pulau yang banyak. Ada berapa jumlah pulau kita? 17
budaya. Ya betul atau tidak? Betul. Nah, dari bermacam-macamlah itu nanti akan membentuk suatu keberagaman. Keberagaman itu apa, Bu? Keberagaman adalah suatu perbedaan bermacam-macam, itu baik dari individu ataupun kelompok. Kemudian berikutnya ada budaya. Apa itu budaya? Sesuatu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Berarti kalau diwariskan itu bagaimana, Bu? Diwariskan berarti dikasih dari generasi ke generasi. Berarti dari nenek yang lebih dahulu sampai ke masa yang saat ini dan seterusnya. Kemudian sebelum masuk ke pentingnya melestarikan budaya, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu keberagaman budaya. Kalau kita simpulkan, namanya keberagaman itu adalah bermacam-macam. Sedangkan kalau budaya itu adalah sesuatu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kalau keberagaman budaya daerah, kalau daerah itu apa? Daerah tempat tinggal seseorang. Jadi kalau disimpulkan, keberagaman budaya daerah adalah bermacam-macam suatu ciri khas dari daerah-daerah tertentu. Kemudian berikutnya, cara pentingnya melestarikan budaya. Yang pertama, budaya sebagai identitas bangsa. Ya, kenapa identitas bangsa, Bu? Karena belum tentu budaya kita ini sama dengan budaya di negara Vietnam, belum tentu sama dengan budaya di negara Thailand. Jadi setiap negara itu mempunyai ciri khas budayanya masing-masing. Kemudian yang kedua, melestarikan budaya untuk generasi mendatang. Ya, kita perlu melestarikan budaya agar generasi berikutnya yang lahir itu tidak melupakan yang namanya budaya daerah kita terlebih dahulu. Budaya daerah itu banyak atau bermacam-macam jenisnya. Jenisnya itu ada yang tahu ada berapa macam-macam budaya daerah? Angkat tangan, siapa yang tahu macam-macam budaya daerah ada apa aja? Angkat tangan, siapa yang tahu? Ada yang tahu macam-macam budaya daerah? Yang pertama, oke, David. Ada tak tahu, David? Oke, isi hujan. Apa nak? Rumah adat, kemudian pakaian adat, tarian, kemudian ada lagi? Itu yang dipakai? Bahasa. Tepuk tangan dulu untuk teman kalian. Luar biasa ya, sudah berani mencoba dan jawabannya memang betul. Jadi macam-macam budaya daerah itu banyak ya, Nak ya. Ada yang namanya bahasa daerah, rumah adat, pakaian adat, makanan adat, kemudian apa lagi? Ada lagi? Hah? Tarian daerah. Oke, sekarang kita bahas satu persatu budaya daerah yang ada di Indonesia. Yang pertama ada bahasa daerah ya. Namanya bahasa itu sebagai alat komunikasi manusia ke manusia. Tetapi kita sudah tahu tadi di awal bahwasanya negara Indonesia itu ada berapa kepulauannya? 17.000. Yang artinya masing-masing 17.000 itu memiliki gaya bahasa yang berbeda-beda, sehingga setiap daerah itu pasti punya ciri khas bahasa yang berbeda. Tetapi tujuannya sama, sebenarnya artinya sama, cuman cara menyampaikannya saja berbeda. Kemudian nih dapat kita lihat ya, di Indonesia itu terdapat 700 bahasa daerah yang berbeda. Sangat banyak atau sedikit kira-kira? Banyak. Banyak. Dapat kita contohkan aja di kelas ini. Di kelas ini siapa yang berasal dari suku Jawa? Yang dari suku Sumatera Selatan. Kemudian ada lagi yang dari suku mungkin suku yang lain, suku Sunda mungkin ada yang dari Sunda. Betawi mungkin ada. Nggak ada, berarti di kelas 4 ini aja kita sudah menemukan keragaman bahasa. Ada yang berasal dari suku Jawa, sehingga kalau kita ajak bicara pakai bahasa Jawa dia nyambung. Ada juga yang berasal dari suku Sumatera Selatan, berarti pakai bahasa Melayu dia pasti juga nyambung. Berarti ada dua
bahasa kan, di kelas B itu udah menunjukkan sebuah keberagaman. Baik, sebelum lanjut sampai sini ada yang ingin bertanya silakan. Ada tidak? Oke, tidak. Kalau tidak kita lanjut. Yang kedua ada pakaian adat. Nah, pakaian adat ini merupakan salah satu budaya daerah yang ada di Indonesia. Kenapa? Iya, karena pakaian adat ini bisa menjadi ciri khas negara Indonesia, di mana seperti sebelumnya bahwa pakaian adat di setiap daerah itu pasti berbeda-beda. Jadi setiap daerah itu punya ciri khas masing-masing pakaian adatnya. Ini contohnya. Nah, contohnya ada pakaian adat Kalimantan Timur, kita perhatikan dengan pakaian adat Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Riau. Kita bandingkan dari keempat gambar yang telah Ibu tayangkan di depan, kira-kira sama atau tidak pakaian adatnya? Tidak. Tidak. Berarti setiap daerah itu mempunyai ciri khas masing-masing dan pakaian adatnya berbeda-beda. Nah, perhatikan kan? Berbeda. Sampai sini paham? Oke, berikutnya ada rumah adat. Rumah adat itu merupakan bangunan tradisional yang unik bagi suatu suku atau daerah dengan ciri khas dalam bentuk, bahan, ornamen, dan filosofi. Ya, namanya rumah adat, ya namanya rumah. Rumah itu adalah sebuah bangunan tempat hunian seseorang. Tetapi di setiap daerah itu mempunyai ciri khas rumah adat yang berbeda-beda. Seperti yang di depan ini merupakan salah satu ciri khas rumah adat dari provinsi mana? Papua. Ada yang tahu nama rumahnya apa ini? Honai, betul. Kalau kita perhatikan ciri rumah Honai ini bentuknya seperti segitiga bulat, di mana atapnya ini terbuat dari jerami, kemudian dinding-dindingnya terbuat dari bambu. Ini merupakan salah satu ciri khas ya. Kita bandingkan dengan rumah adat dari provinsi lain. Nah, coba kita lihat, sama atau tidak rumah adatnya? Tidak, berbeda-beda. Karena rumah adat Sumatera Utara yang disebut sebagai bolon itu punya ciri khas, dia punya gentengnya lancip, ada dua. Kemudian yang kedua ada rumah Hanoi dari Papua, bentuknya bulat. Kemudian yang ketiga ada rumah dari Nusa Tenggara, ya, bentuknya lebih runcing ke atas. Kemudian yang keempat ada rumah dari Gorontalo, rumah dari Gorontalo, yang kita perhatikan bentuknya. Ada yang sama atau tidak? Tidak, berbeda-beda. Jadi setiap provinsi itu membawa ciri khas masing-masing. Kalau rumah adat Sumatera Selatan apa? Limas. Ada nggak di sini yang bentuknya seperti limas? Tidak ada. Jadi berbeda-beda ya kan? Setiap daerah pasti punya rumah adat yang berbeda-beda, itu mencari ciri khas mereka masing-masing. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut sampai sini ada yang ditanyakan, silakan. Ciri khas, silakan. Apakah rumah adat ini ada di berbagai daerah apa cuma satu daerah? Gimana? Rumah adat itu biasanya ada di berbagai daerah apa cuma daerah tertentu? Tepuk tangan dulu untuk anaknya teman-teman. Luar biasa ya, pertanyaannya bagus sekali. Kalian ada yang bisa menjawab tidak pertanyaan dari kawannya Irfan tadi? Apakah di setiap daerah itu punya rumah adat atau hanya daerah-daerah tertentu? Ada? Ada yang bisa? Oke, sekarang Ibu jawab ya. Jadi jawabannya bahwasanya di setiap provinsi itu pasti memiliki rumah adat yang berbeda-beda. Di setiap provinsi itu kan banyak daerah-daerahnya. Rumah adatnya sama nggak, Bu? Sama. Yang membedakan mana, Bu? Provinsi. Provinsi Sumsel, rumah adatnya pasti berbeda dengan Provinsi Sumbar. Provinsi Jawa Tengah, rumah adatnya berbeda dengan Papua. Tetapi misalnya kalau kalian tinggal di Jawa Tengah, misalnya lihat rumah adat dari daerah Sragen, Pekalongan, itu kemungkinan rumahnya sama karena mereka masih termasuk ke dalam satu provinsi. Jadi yang membedakan mana? Provinsi. Yang paham sampai sini Irma? Yang lain paham? Ada lagi yang ingin ditanyakan, silakan. Tidak? Anak materi
seni budaya. Ya kalau kalian belajar SPDP dengan tentang seni rupa, seni musik itu merupakan salah satu cara kalian untuk menjaga keberagaman budaya daerah supaya tetap dilestarikan. Dengan kalian mempelajari di mata pelajaran SPDB ataupun ekstrakurikuler, berarti kalian ikut melestarikan budaya daerah, terutama budaya yang ada di Sumatera Selatan ini. Oke, paham sampai sini? Ada yang ditanyakan? Baik anak-anak, untuk memperdalam wawasan kalian mengenai keberagaman budaya di Indonesia, Ibu akan menampilkan sebuah video tentang keberagaman budaya di Indonesia. Nanti kalian bisa menyimak, melihat, dan mendengarkannya dengan baik-baik.
tapi tetap satu. Oke, baik anak-anak, untuk menambah semangat belajar kalian lagi, kita akan ice breaking terlebih dahulu. Mau ice breaking? Mau. Oke, ice breaking ini nanti seperti sebelumnya, Ibu akan membagikan kalian kertas yang berjudul lagu. Nanti lagu ini kita nyanyikan secara bersama-sama dengan lagu Suku-Suku di Indonesia. Berdiri terlebih dahulu, sudah? Oke, kita akan menyanyikan lagu ice breaking bersama-sama. Oke, siap? Dari Sabang sampai yang dilingkup ketika suku kata dari semua Betawi dari Jakarta, suku Melayu dari Sumatera Selatan. Sekarang kita keluar Jawa Indonesia, Jawa Timur itu Madura, Jawa Barat itu Sunda, Lote dari NTT, Sudaya dari Kalbar, Minang, Sabah, Sulawesi Utara. Suku Jawa dari Jogja, Bali dari Banten, Surabaya dari Aceh, Minangkabau dari Sumbar, Toraja dari Sulsel, Maluku dari Maluku, suku Serai dari Bengkulu, Asmat dari Korowai, itu dari Papua. Kita sudah mengenal suku-suku di Indonesia. Marilah kita jaga ragam budaya kita, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, sebelumnya boleh duduk kembali di kursinya masing-masing. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, ada yang ingin bertanya? Ada tidak? Kalau tidak ada, sekarang waktunya kuis. Nah, kuis nanti per individu ya. Siapa yang bisa menjawab kuis, boleh angkat tangan lalu menjawab. Siap kuis? Siap kuis? Kuis yang pertama, nih pertanyaannya. Tari Sajojo adalah tarian rakyat yang populer di Pulau titik-titik. Angkat tangan. Coba Ibu pengen okta. Okta. Tegak okta. Apa jawabannya? Papua. Ada lagi tadi yang tegak yang tangan. Coba Pami. Pami apa Pami? Papua. Papua. Betul tidak teman-teman? Tari Sajojo adalah tarian rakyat yang populer di Pulau Papua kata mereka. Coba kita perhatikan gambar ini ya. Gambar mana kali ini? Jawabannya adalah Papua. Tepuk tangan dulu untuk teman kita. Boleh ya? Nah, soal berikutnya, tari saman berasal dari daerah. Oke, Laili. Aceh. Ini siapa ini namanya? Aisyah tidak. Aceh, kata Aisyah sama Laili Aceh. Betul tidak teman-teman? Tari saman berasal dari Aceh. Betul tidak? Jawabannya adalah Aceh. Tepuk tangan lagi untuk kawannya. Betul ya. Pertanyaan berikutnya. Alat musik yang terbuat dari bambu dan dimainkan dengan digoyangkan. Mulai silahkan.
Ayo, paling pendek. Lihat gambarnya, kemudian jawab. Ayo, ada yang bisa? Coba angkat tangannya dari Sumatera. Jawabannya Sumatera, angkat tangan. Dari Kalimantan, angkat tangan Kalimantan. Kemudian Sulawesi, angkat tangan. Kemudian terakhir dari Bali, angkat tangan dari Bali. Wah, kita tebak ya. Jawaban yang betul adalah dari Bali. Ya, tadi pendek itu berasal dari provinsi Bali. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kemudian pertanyaan berikutnya, perhatikan gambar. Pakaian adat dari Jawa yang sering dipakai pada acara formal adalah siapa namanya? Andi apa? Kebaya. Kebaya. Ada lagi yang menjawab? Cika. Silakan Cika. Kebaya. Kebaya. Kata Aldi sama Cika kebaya. Betul tidak teman-teman? Itu gambar kebaya. Betul. Ini merupakan gambar dari kebaya. Tepuk tangan lagi untuk tanggalannya ya. Berikutnya lagi, alat musik tradisional yang berasal dari Jawa dan terdiri dari berbagai instrumen ini. Pian, apa jawabannya? Apa? Gamelan. Ada lagi? Fauzan, silakan Fauzan. Gamelan. Oke, kata Pian sama Fauzan jawabannya gamelan. Betul tidak teman-teman? Jawaban gamelan itu? Betul. Betul. Gamelan. Tepuk tangan lagi untuk namanya. Oke, ini yang terakhir ini. Yang terakhir ini. Rumah adat dari Sumatera Barat. Oke. Seperti tangga kerbau disebut. Angkat tangan yang mau jawab. Coba Renka. B. B apa Zak? Rumah gadang. Coba Faiz. Faiz. B. Rumah gadang. Rumah gadang. Betul tidak teman-teman rumah gadang? Betul. Betul, rumah gadang. Tepuk tangan untuk kita semua. Betul ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan silakan. Terkait kuis mungkin ada yang masih bingung. Bisa membedakan dari kuis tadi mana rumah gadang, mana pakaian kebaya, mana alat musik gamelan. Bisa membedakan mana tari pendek, tari saman. Bisa? Bisa membedakan? Ada yang ditanyakan? Tidak. Baik anak-anak, jika tidak ada yang ditanyakan, setelah ini ibu akan membentuk kelompok diskusi kalian ya. Nanti kalian per kelompok diskusi akan menjawab pertanyaan yang ibu beri. Pertanyaan yang ibu beri sudah ibu kemas dalam bentuk LKPD yang telah ibu buat sebelumnya. Jadi nanti di LKPD ini terdapat beberapa pertanyaan yang harus kalian diskusikan bersama kelompok belajar kalian. Oke, siap? Ibu bentuk kelompok belajarnya ya. Jadi nanti ibu akan membentuk 5 kelompok belajar. Oke, ibu minta dari kelompok 1. Anak-anak kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kemudian kamu sama kelompok 5, Ilham ini kelompok 5, kamu Sukma ikut kelompok 5, Fahmi ikut kelompok mana ini? 4, si Alwi ikut kelompok 3. Silakan membentuk kelompok belajar masing-masing. Seluruhnya membentuk di kelompoknya masing-masing. Oke, ibu cek ya. Kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, baik. Jadi semuanya sudah membentuk kelompok belajarnya masing-masing. Ibu akan membagikan LKPD setiap kelompok, satu kelompok menerima 1 LKPD. Menerima LKPD ibu bagikan? Sudah belum? Oke, kalau sudah sekarang silakan buka di lembar yang pertama ya. Silakan buka di lembar pertama.
bagaimana? Di bagian atas ini ada kisi-kisi jawaban. Kalian tinggal mencocokkan jawaban yang mana yang sesuai dengan gambar yang ada di lembar ketiga. Kemudian di lembar yang keempat itu ada gambar rumah adat dan keterangannya. Tugas kalian bersama kelompok belajar kalian adalah mencocokkan, kemudian menarik garis gambar sesuai dengan keterangan yang benar. Ya. Kemudian di lembar yang terakhir, silakan dibuka lembar yang terakhir, itu senjata tradisional Indonesia. Silakan dibuka dulu. Sudah semuanya dibuka? Di lembar yang terakhir itu ada beberapa gambar senjata tradisional Indonesia. Tugas kalian bersama kelompok kalian ialah mencocokkan lalu memberi nama gambar keterangan yang sesuai. Oke, sampai sini anak-anak paham? Bisa dikerjakan? Bisa mengerti? Ada yang ditanyakan tidak? Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan sekarang diskusikan bersama kelompok belajar kalian masing-masing. Silakan. Aman tidak diskusinya? Aman tidak diskusinya? Ada yang bingung ya? Kalau tidak ada yang bingung, silakan dijawab dengan versi terbaik kalian masing-masing ya. Kalau sudah, Ibu minta perwakilan kelompoknya masing-masing maju ke depan kelas, kita akan mempresentasikan dirinya. Silakan perwakilan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Silakan maju perwakilan kelompok. Oke, kelompok yang tidak maju, tugas kalian menyimak dan menanggapi ya pertanyaan dari kawannya. Oke, siap? Sekarang silakan buka di lembar yang pertama. Lembar pertama, pertanyaannya itu ada teks cerita berjudul Keragaman Budaya Indonesia. Pertanyaan pertama, apa yang membuat Indonesia istimewa? Coba Ibu minta jawaban kelompok 4. Mana kelompok 4? Apa jawabannya? Keragaman budaya ini membuat Indonesia menjadi negara yang sangat istimewa. Betul tidak teman-teman? Ya betul. Apa yang buat Indonesia istimewa itu jawabannya ada di paragraf pertama paling belakang. Keragaman budaya ini membuat Indonesia menjadi negara yang sangat istimewa. Pertanyaan nomor 2. Ada berapa jumlah suku di Indonesia? Coba kelompok 2. Mana kelompok 2? Nilai apa jawabannya? 300 suku bangsa. 300 suku bangsa, betul teman-teman? Kemudian yang ketiga, sebutkan salah satu ciri khas suku Jawa. Coba kelompok 1 mana? Kelompok 1? Budaya wayang dan batik. Budaya wayang dan
tetap dikenal dan dihargai oleh generasi yang mendatang. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya yang sudah maju, perwakilan kelompoknya, tepuk tangan dulu. Yang nomor 2 itu mengenal tarian tradisional. Sekarang Ibu minta nanti siapapun ya boleh setiap kelompok angkat tangan menjawab, boleh ya. Siapa bisa dia boleh jawab. Tari kuda lumping adalah tarian dari Jawa. Penari memakai kuda mainan dari bambu. Penari seolah-olah menunggang kuda dari iringi musik. Kadang-kadang penari terlihat seperti kesurupan. Tarian ini biasanya ada di acara adat dan perayaan. Pertanyaan nomor 1. Dari mana asal tari kuda lumping? Coba Andri. Rizal, betul? Betul. Nomor 2. Apa yang dipakai oleh penari dalam tari kuda lumping? Coba Andri. Mainan dari bambu, betul ya. Padi, tekstilnya ya. Tiga. Apa yang kuda lumping? Coba lagi. Menari seolah-olah menggoda diiringi musik, kadang juga kesurupan. Betul tidak teman-teman yang dalam penari kuda lumping? Betul. Menari seolah menunggang kuda dan diiringi musik serta kadang-kadang juga kesurupan. Dan yang terakhir, oh ya, yang betul tadi silakan dicetak betul. Kalau ada yang salah silakan dicetak salah. Sudah semuanya? Cetak dulu yang betul silakan dicetak, yang salah silakan dicetak salah. Kalau sudah, pertanyaan nomor 4. Pada acara apa biasanya tari kuda lumping ditampilkan? Coba Mila, silakan. Acara adat dan perayaan. Acara adat dan perayaan, betul tidak teman-teman? Betul, acara adat dan perayaan Suku Nusantara. Alat musik tarian tradisional. Gambar pertama namanya apa? Gambar pertama gambus, betul. Silakan dicontek, betul. Gambar kedua. Coba David. Bonang. Gambar kedua bonang, betul. Silakan dicontek bonang. Gambar ketiga. Yang belum ya. Ini Reza. Gambar ketiga kendang, betul. Dicontek. Gambar keempat. Coba Ilham. Gamelan. Gambar keempat gamelan, betul. Dicontek gamelan. Gambar kelima. Kaki. Angklung, betul ya teman-teman. Angklung, dicontek lagi. Gambar 6. Coba ini Haris. Kolintang. Kolintang, betul teman-teman. Gambar ke-7. Coba ini Fajar. Suling, betul. Gambar ke-8. Sika, silakan Sika. Saran, betul. Dan yang terakhir. Coba Pian. Iva, betul. Siapa yang ingin mempresentasikan? Angkat tangan. Kelompok berapa yang ingin mempresentasikan hasilnya? Yuk, rumah tradisional. Yuk, angkat tangan. Oke, kelompok Fauzan ya. Kelompok berapa? 5. Bacakan hasilnya. Baloi. Gambar nomor? Nomor 4. Iya betul. Kemudian Langsung jatuh kembar. gambar nomor? 1. Gambar nomor 1. Terus Hanoi. gambar nomor? 2. Iya terus Galileo. gambar nomor 3. 3. Coba teman-teman. Cocokkan sama jawaban kalian, betul atau salah? Betul ya? Baloi, gambar nomor berapa? Baloi 4.
gambar nomor 2? Golok. Ya, gambar nomor 3? Gahong. Gambar nomor 4? Rancang. Oke. Kelompok 5, jawabannya bacakan. Bacakan kelompok 5. Nomor 1 keris. Nomor 2 golok. Nomor 3 gahong. Nomor 4 rancang. Oke. Coba kelompok mana lagi tadi yang anak-anak? Oke, kelompok lagi apa jawabannya? Nomor 1 keris. Nomor 2 golok. Nomor 3 gahong. Nomor 4 rancang. Ada lagi kelompok mana? Oke, nomor 2. Apa ya? Nomor 1 keris. Nomor 2 golok. Nomor 3 gahong. Nomor 4 rancang. Oke. Kelompok ini, 5 terakhir. Coba jawaban kalian. Betul semua ya jawaban kalian ya. Nomor 1 keris, nomor 2 golok, nomor 3 rencong, dan nomor 4 dohong. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baiklah anak-anak, selesai sudah pelajaran kita hari ini. Ya, sekarang sebelum tutup pelajaran silakan LKPD-nya dikumpulkan di depan sama ibu, nanti ibu koreksi lagi silakan. Baiklah anak-anak, demikianlah tadi proses pembelajaran kita di hari ini mengenai materi keberagaman budaya di Indonesia. Sebelum ibu tutup, ada yang ingin ditanyakan terkait materi pembelajaran hari ini tidak? Ada yang ditanyakan tidak? Jelas? Paham? Oke, kalau benar dan paham, angkat tangan siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Angkat tangan. Oke, silakan maju ke depan seluruhnya. Yang bisa menyimpulkan silakan maju ke depan. Nggak boleh maju kan? Oke, Oka mau? Oke. Sekarang yang lain mendengarkan ya, yang lain mendengarkan teman kalian akan menyimpulkan materi pembelajaran tentang keragaman budaya di Indonesia. Ibu boleh coba dari Fauzan silakan. Oke, silakan coba Ilham dulu. Materi kita hari ini apa? Materi pelajaran hari ini tentang keberagaman dan keberagaman dan budaya Indonesia. Ya, isinya apa? Isinya apa aja? Pakaian adat, makanan adat, rumah adat, tarian adat, Contoh rumah adat satu apa aja? Ilham. Gorontalo. Gorontalo. Kalau contoh kuliner apa? Salah satunya. Gudeg. Oke, coba ada Pi. Pelajaran apa hari ini, Pi? Tentang Pancasila. Ya, judulnya apa? Keragaman. Keberagaman budaya Indonesia. Oke, isinya tentang apa? Tentang khas, baju adat, rumah adat, terus upacara. Sudah itu aja. Oke, kalau makanan adat yang kamu tahu apa tadi? Salah satunya. Oke, betul. Sekarang tadi belajar apa nih? Ya, apa aja isinya? Iya. Oke, good. Tepuk tangan dulu untuk teman kalian. Baiklah, anak-anak, demikianlah tadi teman kalian sudah menyimpulkan materi pembelajaran pada pagi
pembelajaran pada pagi hari ini yaitu mengenai keberagaman budaya di Indonesia, terutama budaya daerah, di mana keberagaman budaya itu adalah sesuatu yang bermacam-macam perbedaannya tentang suatu yang diwariskan ke generasi berikutnya. Di mana budaya daerah di Indonesia itu ada bermacam-macam. Ada bahasa daerah, misalnya bahasa Jawa, bahasa Sunda dan sebagainya. Kemudian ada pakaian daerah, misalnya pakaian adat Jawa berbeda dengan pakaian adat Sumatera. Kemudian ada rumah adat, misalnya rumah adat Honai dari Papua, rumah adat Limas dari Sumatera Selatan dan lain sebagainya. Kemudian ada upacara adat, contohnya upacara ngaben dari Bali, Kelaten dari Jogja. Kemudian ada kuliner adat, contohnya ada rendang dari Sumatera Barat, pempek dari Sumatera Selatan dan lain sebagainya. Kemudian ada tarian adat atau tarian daerah, misalnya tarian kipas, tarian jaipong, tarian gambyong dan lain sebagainya. Oke, sampai sini paham semuanya? Tapi baik anak-anak ya, untuk materi pada pagi hari ini nanti silahkan dibuka kembali di rumahnya masing-masing, dipelajari ulang di rumahnya untuk memperdalam ilmu kalian tentang keberagaman budaya. Dan jangan lupa untuk materi selanjutnya, untuk minggu berikutnya, kalian silahkan baca-baca dan belajar terlebih dahulu mengenai materi mengenal Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Paham semuanya? Paham? Jangan lupa di rumah belajar. Oke, baik, sampai sini saja pelajaran dengan Ibu pada materi Pancasila Keragaman Budaya Indonesia. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.